Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bertemu lagi dengan Anda sekalian di dalam renungan harian kita kali ini. Saudara, saya ingin berbicara mengenai mengharapkan anugerah Tuhan. Sebagai orang Kristen, wajib bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Lebih khususnya adalah berharap kepada anugerah Allah itu. Nah, saudara, tentunya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali pula kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan ini yang terkadang membuat kita menjadi sangat galau kalau berbicara mengenai pekerjaan, kebutuhan, keuangan, di dalam hubungan berfamili, berkeluarga, dalam pekerjaan. Saudara, seringkali kita berbenturan dengan berbagai macam masalah yang bahkan terkadang membuat kita sampai berpikir tiada jalan. Tapi saudara, ingatlah bahwa pada saat seperti itu, berharaplah kepada anugerah Allah. Karena hanya anugerah Allah lah yang membuat kita kuat untuk menjalani situasi yang demikian. Nah, saudara, pemazmur di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat memberikan pesan kepada kita. Yang pertama, bahwa orang yang berharap kepada anugerah Allah, dia suka memandang kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Dikatakan demikian di ayat yang pertama. Mazmur 123. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saudara, di sini pemazmur menggunakan kalimat yang sangat indah, yang dimana dia mengilustrasikan seseorang yang memandang kepada Tuhan itu adalah bagaikan seorang hamba memandang tangan tuannya. Artinya apa? Seorang hamba itu lemah, terbatas, saudara. Bahkan di dalam tradisi Yahudi kuno, seorang hamba itu tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak berhak untuk menuntut apa-apa. Jadi untuk berbicara saja dia tidak bisa. Tetapi saudara, dengan memandang tangan tuannya tahu apa yang harus diperbuat. Demikian pun dengan Allah kita. Kita sebagai hambanya, sebagai anak-anaknya, kita hanya dapat memandang Tuhan. Jadi saudara, sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghadapi segala macam persoalan hidup ini selain memandang kepada Tuhan. Dan inilah orang yang berharap kepada anugerah Allah itu. Dia suka memandang Tuhan. Saudara, pada saat Anda masuk dalam situasi yang sulit dalam hidup ini, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berusaha dengan kekuatan Anda? Apakah Anda berusaha dengan harta, kekayaan, jabatan, uang yang Anda miliki? Hari-hari ini kita melihat di bangsa kita Indonesia ini, beberapa tokoh, beberapa public figure yang mengandalkan uang, mengandalkan kekuasaannya. Akhirnya saudara apa? Semakin jatuh, semakin hina, semakin masuk di dalam jurang yang ia buat sendiri. Saudara, kita tidak bisa mengharapkan apapun yang ada di dunia ini, karena semua bersifat sementara. Semua akan hilang dan fana, termasuk diri Anda sendiri. Tetapi saudara, ada Tuhan yang layak untuk Anda harapkan dalam hidup ini. Itu sebab, pandanglah Dia. Ketika Anda masuk dalam pergumulan, datanglah ke kakinya, sujud dan berdoalah kepada Dia. Maka Dia pasti akan menolong Anda. Yang kedua saudara, berdasarkan ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saudara, di sini yang kedua, orang yang berharap kepada Allah itu adalah dia bertahan dalam kesukaran. Selain pertama dia suka memandang Tuhan, yang kedua dia bertahan dalam kesukaran. Di sini pemazmur menggunakan kata sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Artinya saudara, bahwa pemazmur di sini dia menggunakan kata kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan penderitaan, kenyang dengan masalah, kenyang dengan olok-olokan, kenyang dengan sakit, penderitaan yang dia alami. Nah, saudara, dalam hidup ini
Orang yang berharap kepada Allah adalah orang yang bertahan dalam kesukaran. Dia tidak mudah menyerah, saudara. Jadi, sekalipun kenyang dengan berbagai macam masalah, sekalipun penuh dengan berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, masalah ekonomi hari-hari ini, ya saudara, apalagi selama 2 tahun yang sudah kita lalui, pandemi COVID-19 mempengaruhi ekonomi kita bersama di seluruh muka bumi ini. Tetapi saudara, Anda harus tetap bertahan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang sanggup untuk menolong kita. Jadi, ya kenapa Anda harus khawatir? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu pasti ada, tapi jangan sampai kekhawatiran itu, saudara, melanda kita dengan sangat hebat, sampai-sampai membuat kita putus asa dan tidak bertahan dalam kesukaran. Mari kita belajar melalui pemazmur dalam renungan kita hari ini, berharap kepada anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.